seorang partisipan wanita yang mengikuti ritual pesugihan bersama suaminya. Masuk ke kubangan dan kegelapan. Dan tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 5. Ratbah, angka kelahiran 5, bulan September. Kisah pilu dalam rumah tangganya. Pernikahan pertama berakhir karena kekerasan. Pernikahan kedua diambang kehancuran karena adanya ritual pesugihan. Karma apakah yang sedang dihadapi oleh Ratbah? Lima September adalah tanggal kelahiran Ibu Ratmah, betul ya? Betul. Sudah siap ibunya? Langsung Roy, silakan. Dan di sini saya menuliskan pelangi berdarah. Kemudian di sini saya juga melihat adanya perceraian. Mungkin bisa jadi saya sebutkan di sini kamu menikah 2 kali atau beberapa kali. Dan dua-duanya juga mengalami satu cerita yang sangat buruk sekali. Apakah betul? Betul, Pak. Ibu. Di meja nggak ada makanan. Kamu juga. Orang tua pulang bukannya nyediain makanan. Mana ibu kamu? Ibu ke warung beli makanan, Pak. Pakai beli di warung. Jangan sampai Mas Sofyan pulang dan nggak nemuin apa-apa. Bisa ngamuk dia nanti. Ayo, itu motornya ambil. Aduh, malah muter-muter nggak jelas. Kesian banget sih itu monyet. Bang. Kesian tau bang. Bu, ini tuh monyet-monyet gua. Ngapain ibu yang sewot? Dengar ya bang ya, itu emang monyetnya abang. Tapi nggak perlu dong ditarik-tarik kayak gitu bang. Gimana sih bang? Bang, yang namanya monyet itu makhluk Tuhan juga bang. Gara-gara ibu, monyet gua jadi kabur. Ibu harus ganti rugi pokoknya. Ratmah, kamu ngapain aja? Lama banget cari makanan. Oh, jadi ini suami ibu. Kebetulan sekali. Bapak harus ganti rugi. Gara-gara ibu nih monyet gua jadi kabur. Apa? Ganti rugi. Kamu pikir saya ini gudangnya uang? Mas, Mas apaan sih mas? Kenapa kamu nggak masak? Aku tadi mas. Tadi apa? Hah? Mas, udah ya mas ya, udah. Aku udah benar-benar bosan diperlakukan seperti ini mas. Ini tuh di jalanan mas, jalanan. Mas gak malu kalau dilihat orang, ha? Gak malu. Aku udah gak sanggup mas. Aku minta cerai. Oke, saya ceraikan kamu. Pak, udah Pak, jangan marah-marah sama ibu. Ini di jalanan Pak, malu. Salah, kalian berdua sama saja. Aku tidak mau melihat penolongku sengsara. Ibu udah benar-benar gak tahan. Setiap hari ibu harus diperlakukan seperti ini. Ngapain masih di sini? Pergi dari rumahku dan bawa semua anakmu. Kamu sudah saya ceraikan. Nah, kita pergi dari sini ya. Ibu minta maaf. Kita mendukung ibu kok. Meski bercerai, kami tetap mendukung ibu. Mas Sofyan. Aku kangen. Oh, jadi begini ya mas ya. Rupanya selama ini kamu selalu marah-marah, selalu nggak pernah puas di rumah karena ada perempuan ini, karena kamu sudah berselingkuh. Iya begitu mas? Apa memang keterlaluan? Jangan pedulikan dia lagi, Bu. Sudah Beno, sudah. Biar aja sayang, biar bapakmu merasakan betapa sakitnya hati ibu. Sudah, diam kamu. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa pukul saya? Cuma rumah kontrakan ini yang ibu sanggup sewa. Ibu minta maaf ya sayangnya. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita nggak capek denger ibu dimarahin terus sama bapak. Bu, aku lapar. Iya nih, Bu. Lapar banget. Ibu ada makanan nggak? Aduh sayang, ibu minta maaf ya. Semua uang kita sudah ibu habiskan untuk membayar biaya sewa rumah ini. Tapi sebentar,
Mungkin ibu ada selip-selipan. Ibu cari ya. Siapa tahu aja ada selipan uang ya. Sabar ya nak ya. Syifa, kamu denger nggak? Masa ada suara topeng monyet malam-malam sih? Yaudah, kita keluar yuk. Yuk. Mana Syifa? Mau kemana sih malam-malam? Mana? Nggak ada topeng monyetnya. Iya. Beno, rezeki nomplok nih. Kita makan yuk pisangnya. Ayo. Wah, Tunggu. Ini kayaknya pisang saya deh. Ini pisang saya, Bang. iya. Ini pisang saya. Orang ada di situ kok, Bang. Sini. Ini pisang saya. Siluman monyet. Ada apa ini? Kenapa? Kok teriak-teriak gitu sih? Nggak tahu, Bu. Tiba-tiba orang itu lari ketakutan. Kenapa orang itu sebut siluman monyet? Selingkuhan Mas Sofyan juga seperti dirasuki monyet tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi sebenarnya kamu tuh tidak hidup bahagia sama suami kamu. Dan saya mencurigai satu hal. Perkawinan kamu ini terpaksa atau dipaksa ya? Ada salah satu kondisi di mana kamu tuh harus terjebak dalam suami kamu. Iya, memang saya menikah. Dibilang terpaksa ya, soalnya mendadak gitu. Ayo nikah hari ini juga katanya. Hari kelahiran saya. Mendadak? Hari Tanggal kelahiran. 5 September? Enggak, hari kelahiran saya katanya hari Kamis. Kata dia. Jam segini, kue kok masih banyak lagi. Kue. Mbak, masih ada kuenya, Mbak? Masih banyak. Sebentar ya, Mas ya. Mas mau beli berapa banyak, Mas? Sambusan semua deh, Mbak. Mas, maaf. Kayaknya saya pernah kenal Mas deh. Tapi saya lupa di mana. Maaf. Saya ini kan calon kakak ipar kamu. Tapi gak jadi kok. Mas Dewo. Ya ampun Mas Dewo, apa kabar Mas? Baik. Tapi sudahlah, itu semua cuma cerita lama. Cerita barunya sekarang, aku pingin menikah dengan kamu. Kamu lahir di Kamis Pon kan? Iya. Sesuai banget dengan kata ibu aku. Kalau jodoh aku itu di Kamis Pon. Mas Dewo, apa-apaan sih Mas Dewo? Jangan main-main gini dong Mas. Masa Mas ngelamar saya dadakan gini? Udahlah, kamu percaya sama aku. Aku akan memenuhi semua kebutuhan kamu dan juga kebutuhan anak-anak kamu. Tapi Mas... Udah. Kamu gak usah lama-lama mikir ya. Mungkin ini sudah takdir kita. Kita pasti akan bahagia nanti kok. Ya. Itu yang kedua. Alasannya waktu itu harus hari itu juga. Iya, saya nikah heran saya sama dia juga. Katanya hari kelahiran kamu, katanya bagus buat. Sebelumnya ibu berpacaran? Iya. Berpacaran 1 tahun. Orang tua menyetujui untuk hari itu juga? Enggak sebenarnya? Enggak. Lalu kenapa mau ibu? Ya saya juga nggak ngerti, saya itu sama dia juga udah kayak remote control sama dia. Saya juga nggak ngerti di diri saya ini ada apa, ini saya mau pertanyakan ini sebenarnya. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Dewo, kamu pasti akan menyesal menikah sama Ratma. Kamu yang akan menyesal karena sudah menceraikan Ratma. Kita lihat saja nanti. Ayo, kita lebih baik pergi dari tempat ini. Harusnya aku yang menikah sama Dewo, bukan Rahma. Bengong aja. Ibu, ngagetin saja. Bu, ibu dulu ngotot misahin aku sama Dewo. Tapi kenapa ibu sekarang memberi izin Rahma untuk menikah sama Dewo? Ibu juga terpaksa setujuin pernikahan ini. Karena mereka memberitahu sudah menikah.
Udah nggak usah dipermasalahin lagi. Ayo. Ibu, ya ampun Ibu. Aduh. Bu, Mbak, makasih banyak loh sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Dewa akan menjaga Ratma, Bu. Dewa akan membuat dia bahagia. Percaya sama Dewa. Iya, Nak. Ibu percaya. Aku tidak rela. Aku akan buat mereka tidak bahagia. Lihat aja nanti. Habis menikah, saya dikasih air kepala saya itu sama dia. Terus habis itu juga sana dalam yang saya jemur juga itu hilang juga. Saya tanya, dia bilang dibuang katanya. Apaan sih, Mas? Kamu harus siap menerima penderitaan sebelum kamu mendapatkan kebahagiaan. Tapi Mas... Sudah. Kamu nggak usah ngebantah. Karena aku melakukan ini untuk kalian juga nanti. Bu! Ibu nggak apa-apa, Bu. Ibu kalian itu nggak apa-apa. Aku cuma menggembleng ibu kamu agar siap menghadapi kekayaan. Tapi ibu kedinginan. Nanti ibu sakit. Kami nggak suka dengan apa yang Om lakukan pada ibu kami. Kalian nggak usah mengganggu ibu dan anak. Sekarang kalian pergi. Ayo pergi. Keluar kalian. Keluar. Ayo keluar. Tenang, Ratma. Aku juga akan mempersiapkan diri untuk menjemput kekayaan. Selama lingkaran pelindung itu ada di tubuh Dewo, aku tidak bisa menolong Ratma. Perasaan aku tadi jemur dalaman banyak banget ya. Kok kan nyuci banyak? Pada kemana nih? Masa dia ngambil sih? Itu buat apaan? Ih. Kamu nyari apa? Mas, itu Mas. Pakaian dalam kamu semua sudah saya buang ke tong sampah. Loh, kok dibuang sih Mas? Ratma, kamu harus tahu, persiapan untuk menuju kejayaan untuk mendapatkan kekayaan itu penuh berat dan berliku. Maksud Mas itu apa sih? Kekayaan apa? Aku tuh benar-benar nggak ngerti deh. Maksud Mas apa? Semua yang aku lakukan kepada kamu ini untuk menjadikan kita kaya raya. Jadi kamu harus nurut dan gak usah banyak nanya. Iya Mas. Sekarang aku akan berangkat kerja. Kamu harus kuat. Kita sama-sama berjuang. Baik Mas. Hati-hati Mas. Suara ini? Kamu harus hati-hati dengan Dewo. Dia itu orang tidak baik. Ratma itu adikku, Bah. Tapi dia sudah berani menikah dengan Dewo. Lelaki yang seharusnya menikah denganku dulu. Tolong bantu aku, Mbah. Baik, akan kubantu. Sekarang akan kukirim telur itu. Kita tunggu saja. Adikmu Ratma akan celaka. Bu, Ibu ngapain? Ibu lagi beresin baju. Ibu kan mau ke Jawa sama Bapak. Ke Jawa? Iya. Ibu ngapain sih ke Jawa, Bu? Kan Ibu belum pernah ke sana. Ranti, semua ini adalah usaha untuk mencapai kejayaan dan kekayaan seperti yang selalu dibilang oleh bapakmu. Dan apapun itu sayang, semua itu pasti butuh proses. Dan ini salah satu prosesnya, ya nak? Ibu kalau di sana kenapa-napa gimana? Siapa yang mau nolong? Ranti, sayang, kamu tuh... Loh, angin apa ini? Dari mana? Ada yang mengirim keluh angin dulu. Nanti kepala ibu sakit sekali. Nanti kepala ibu sakit sekali. Wah. Kenapa, Bah? Tampaknya ada yang mengirimkan keluh itu kepadaku.
Ibu kenapa? Udah gak apa-apa kan? Oh, kepala ibu gak apa-apa. Kok aneh ya? Aku tidak bisa mengirimkan teluh itu kepada adikmu Ratma. Tampaknya tubuhnya dilindungin. Apa? Pasti dia memiliki ilmu hitam juga, Mbak. Ya, habis itu saya dibawa ke Jawa, pergi ke goa-goa, ke gunung. Kayak gitu, saya dimasukin ke gua itu. Pikiran saya, orang saya tadinya jualan kan. Saya pikir saya mau dicariin untuk penglaris jualan gitu. Ternyata enggak. Tempat apa sih nih, Mas? Kok gelap banget, aku gak kelihatan apa-apa loh, Mas. Udah, kamu gak usah lebay ya. Mas, tapi aku takut, Mas. Kalau kamu gak nurut, anak-anak kamu yang bakal celaka. Baik, Mas, baik. Aku akan nurut semua kemauan Mas. Tapi tolong jangan celakakan anakku ya, Mas ya. Ya udah, makanya kamu ikut semua aturannya. Sekarang kamu bertapa di situ. Mas. Mas ini apa-apaan sih, Mas? Mas Dewo tuh udah janji sama aku loh. Kalau kita akan bertapa bersama. Iya kan? Kok tiba-tiba aku ditinggalin sendiri di sini sih? Nggak mau aku ah. Ini bagian dari pengorbanan. Mengerti kamu? Iya, Mas. Apabila nanti pada saat kamu bertapa, akan datang hantu sumur. Ikuti semua perintahnya. Kalau dia minta darah kamu, berikan jari kamu untuk dihisap darahnya. Iya, Mas. Iya. Bagus kalau kamu mengerti. Sekarang kamu bertapa. Iya, Mas. Di dalam itu saya dikasih kayak kodam-kodam gitu sama juru kunci. Terus pasang-pasang itu yang kayak orang Cina itu apa? Yang pakai lidi-lidi itu yang dinyalahin. Dupa. Itu sekelilingnya. Habis itu saya disuruh duduk di situ. Suara apa sih itu? Kok suaranya gitu banget sih? Aduh, gimana nih? Ini suaranya dari sini deh. Sekarang kamu milikku. Jangan. Ratma, bagaimana? Apa kamu sudah bertemu dengan hantu itu? Kamu sudah memberikan semua syarat yang dia minta kan? Enggak, Mas. Maksud kamu? Oh, enggak sih, Mas. Hantu sumur itu benar-benar menyeramkan. Dan dia mencekikku, Mas. Dia hampir membunuhku. Ratma, harusnya kamu itu bertahan. Biarkan hantu sumur itu mengambil darah kamu. Kok bisa-bisanya Mas ngomong gitu sih sama aku? Mas tuh nggak peduli lagi ya sama aku. Aku tuh hampir mati di sana, tau nggak sih, Mas? Pokoknya aku nggak mau kembali ke sana lagi. Aku nggak mau, aku mau pulang aja. Kamu sekarang nggak bisa melawan aku lagi. Sekarang kamu kembali ke gua. Biarkan hantu sumur itu mengambil darah kamu. Ayo sana. Ya, aku mau pulang aja. Sayang, aku lakukan semua ini untuk kejayaan keluarga kita. Ya sudahlah. Kalau begitu, kita kembali pulang ya. Mas, tunggu. Ya sudah deh. Aku balik ke sana lagi. Kamu serius? Iya. Mas tungguin aku ya. Apa? Hentikan! Kamu tidak boleh melakukannya! Berikan darahmu untukku. Hei manusia monyet, berhenti kau menggangguku. Jika berbuat ini, sekarang kekuatanku makin bertambah. Kenapa aku tidak bisa menyentuh Ratma? Perempuan ini berada di bawah kekuasaanku. Kau tidak akan dapat menyelamatkannya lagi. Ratma sudah diberikan pagar pelindung. Lebih baik kau pergi dari sini sebelum aku menghancurkanmu.
Ibu mana ya? Kok belum pulang juga sih dari Jawa? Harusnya kemarin kakak paksa ibu supaya nggak pergi. Kalau perlu, kakak mau mohon di kaki ibu. Syifa khawatir deh Kak sama ibu. Soalnya Om Dewo kayak nggak punya perasaan gitu kan orangnya. Dan kakak masih inget kan waktu ibu diguyur pakai air malam-malam? Iya, kakak ingat. Kakak juga curiga. Kayaknya Om Dewo punya niat jahat deh sama ibu. Soalnya kan Om Dewo tuh tingkahnya aneh-aneh aja. Maksud apa kalian menjelek-jelekan aku, hah? Harusnya kalian itu berterima kasih sama aku. Karena aku sudah membayar uang sekolah kalian. Kalau aku nggak menikahi ibu kalian, kalian sekarang sudah tidur di kolong jembatan. Sayang, kalian tuh nggak boleh dong bicara kayak gitu sama papa kalian sendiri. Ayo kalian minta maaf dulu ya. Kenapa ibu malah lebih membela Om Dewo? Ayo sayang, ya? Iya Bu. Maafin kita bertiga. Pokoknya kamu harus menuruti semua perkataan aku. Mas, aku mohon jangan sakiti anak-anakku ya Mas ya. Aku nggak akan menyakitin kamu. Dan juga anak-anak kamu kalau kamu menuruti semua perintah aku. Aku seperti keluar dari mulut buaya dan masuk ke dalam mulut singa. Berhasil lepas dari Mas Sofyan. Tapi kini aku masuk ke jebakan Mas Dewo yang lebih kejam dari Mas Sofyan. Kejayaan keluarga kita sebentar lagi akan tiba. Kita hanya perlu datang satu gunung lagi. Kenapa ini Mas? Kok lampunya kayak gini sih Mas? Kamu, ngapain kamu kesini? Pergi kamu! Aku inginkan tumbal darimu, Ratna. Aku tidak akan pernah memberikan tumbal padamu, tidak akan pernah! Sudahlah, kamu turutin aja semua maunya. Yang penting kamu selamat. Baiklah, aku akan memberikan tumbal kepadamu. Kamu siramkan air sumur ke tubuh yang akan kamu jadikan tumbal. Maka aku akan mengambil nyawa orang itu. Bu, saya minta airnya ya Bu ya. Oh ya Bu, ambil aja sendiri ya. Ya Bu, makasih Bu. Kok saya disiram sih? Maaf Bu, maaf. Suara apa ya? Kok suara seperti dari dalam sumur ini? Dia sampai ngajak lagi ini ke gunung dan orang itu minta tumbal. Dia bilang kambing putih, kambing hitam katanya. Jadi apa syaratnya, Mbak? Syaratnya gampang. Kalian harus memberikan kambing hitam dan kambing putih untuk diambil darahnya. Kalau kalian tidak sanggup untuk mencarinya, beri saya uang 10.500.000. Saya akan carikan kambing-kambing itu. Saya nggak mau. Ratma, apa-apaan kamu nih? Sebentar lagi itu kita akan mendapatkan kekayaan. Kamu nggak boleh menolak. Tapi Mas, kita nggak punya uang sebanyak itu loh Mas. Kalau begitu, darahmu sebagai penggantinya untuk kambing-kambing itu. Enggak, saya nggak mau. Ayo berikan. Berikan. Sebentar lagi, aku akan kaya raya dan menjadi wartawan yang sukses dan terkenal. Aku akan bikin media sendiri. Naik jabatan jadi pemimpin redaksi, Pak. Dan gaji 10 kali lipat, Pak. Baik, saya akan bekerja lebih baik lagi. Sebentar lagi saya akan menjadi kaya raya. Mau apa lagi kamu kesini? Mau apa kamu? Dia datang mau minta tumbal lagi, Ratma. Enggak Mas, enggak. Aku tidak akan pernah memberikan dia tumbal lagi. Enggak akan pernah Mas. Kalau
Ibumu tidak mau menumbalkan orang lain, maka nyawamu sendiri yang menjadi gantinya. Baiklah, aku akan mencarikanmu tumbal lagi. Mbak Hilda. Ya, Bu Ratma. Saya numpang cuci kaki ya. Oh iya, Bu, Ini silakan. kayaknya kaki saya kena kotoran deh. Oh iya, Bu. Maafin aku, Mbak Hilda. Aku terpaksa melakukan ini. Maafkan aku. Aduh, Ibu. Aduh, Mbak Hilda. Aduh, saya minta maaf ya. Tangan saya soalnya tadi licin banget tuh, Mbak. Maaf ya, Mbak ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ya udah, saya permisi dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati ya. Maaf ya, Mbak. Iya, Ya. Bu. Bunyi apa itu ya? Ibu. Om, Ibu kenapa? Semenjak pergi sama Om, Ibu tuh pulang-pulang jadi aneh. Kamu jangan asal ngomong ya. Kalau nggak tahu apa-apa, jangan nuduh macam-macam. Ibu kenapa, Bu? Bu. Ibu. Ini Ranti. Ibu. Urus ibu kamu yang gila ini. Om, kalau ngomong tuh bisa nggak sih nggak kasar? Berisik kamu. Om ini capek. Sekarang om mau istirahat. Awas aja kalau kamu ganggu. Ibu tenang ya. Ibu pasti capek. Ibu tidur di kamar nanti ya. Enggak, Ibu nggak mau. Ibu nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Ibu nggak mau ke kamar kamu. Ibu nggak mau. Kita harus pergi dari sini, saya. Kita harus pergi ya. Ibu tenang ya. Nanti di sini ya, Bu ya. Mana Beno? Kita harus pergi. Kita harus pergi sama-sama, sayang. Ayo. Saya kalau tahu keluarga saya kayak gini nggak bakalan saya gitu kok sampai saya nggak cerita, pergi aja bilang ada urusan di Jawa, saya bilangnya gitu kalau ditanya ibu kan. Saya nggak bilang kalau kayak gitu, tapi setelah ribut ini ya orang tua saya marah banget kayak gini. Ternyata Om Dewo itu pemarah, bahkan lebih pemarah dari Bapak Sofian. Itu akibat ibumu menikah diam-diam tanpa persetujuan ibu. Karena kalau sudah begini, nenek juga kan yang repot. Ratma, kamu ngapain sini? Nah, mumpung ada Hayati di sini, ibu mau menjelaskan alasan ibu kenapa ibu nggak setuju Hayati menikah dengan Dewo. Karena Dewo itu kasar. Terbukti kan sekarang? Terus kalian semua mau tinggal di sini? Boleh aja sih, tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa, Mbak? Maksud Mbak apa sih? Kalian boleh tinggal di sini, tapi nggak gratis. Kalian semua harus kerja untuk dapetin uang. Ratma! Buluk banget nih orang. Siva! Beno, Ranti! Gimana sih orang-orang ini? Siapa kamu? Aku makhluk penunggu sumur, istri dan ketiga anakmu pergi menemui ibunya. Kalau begitu aku mau nanya tentang karir aku. Tunggulah telepon sebentar lagi. Itu udah dimimpiin ketemu tuh berbentuk binatang dua, katanya seperti monyet katanya gitu, bukan manusia. Lepaskan. Ibu kenapa? Ibu gak apa-apa. Ibu cuma mimpi aja kok. Ibu mimpi apa sih sampai teriak-teriak kayak gitu? Aku tidak mungkin mengatakan apa mimpiku. Karena Ranti pasti tahu kalau aku sudah melakukan pesugihan. Aku tidak boleh memberitahukan hal ini. Ibu, ada berita penting. Ibu kenapa? Kok ngos-ngosan begitu? Ibu gak apa-apa, sayang.
Tadi kamu bilang ada berita penting apa? Terus itu apa yang kamu bawa? Baca ini, Bu. Ini buku yang ditulis oleh Om Dewo tentang pesugihan hantu sumur di gunung. Akhirnya saya bisa menerbitkan buku dan menjadi pemimpin redaktur di sini. Mas Dewo, emang siapa sumber penulis dari kisah di buku ini? Terus kenapa Mas Dewo menulis buku tentang pesugihan? Lebih tepatnya pesugihan hantu sumur. Iya, kenapa itu? Bukannya itu sangat tidak lazim? Saya harus menulis sesuatu yang berbeda kan? Di dekat tempat tinggal saya ada orang meninggal tercebur sumur. Sama yang tertulis apa yang di dalam buku Mas ini. Apakah ini salah satu korban pesugihan dari hantu sumur, Mas? Jangan-jangan itu tumbal yang hantu sumur dapatkan dari Ratma. Jadi begini saudara-saudara, tidak semua orang yang meninggal karena kecemplung sumur itu karena hantu sumur. Bisa saja itu karena mereka kurang hati-hati. Makanya saya tulis buku ini agar kalian semua bisa lebih waspada. Sekarang aku sudah menjadi pimpinan redaktor dan penulis yang terkenal dengan cepat dan mudah. Tapi aku belum puas. Aku ingin lebih. Aku ingin mempunyai perusahaan media dengan atas nama aku sendiri. Tapi bagaimana caranya? Ini semua gara-gara Ratma. Kalau saja dia tidak kabur, aku akan dengan mudah mencapai semua keinginan aku. Dewa, aku sudah memberikanmu kesuksesan. Sekarang aku ingin tumbal. Berikan aku tumbal. Kamu minta saja sama Ratma. Karena dia yang melakukan pesugihan itu, bukan aku. Kamu berikan aku tumbal. Atau kamu yang akan aku cekik sampai mati. Baik, aku akan mencari tumbal untukmu. Aku ingin tumbal dari keluarga Ratma. Bu, pas tadi malam Beno dan Karanti mau pergi ke sumur, Bemo dan Karanti mengalami kejadian seperti yang Om Dewo tulis di bukunya. Nanti, benar itu? Iya Bu, benar. Kenapa hantu sumur itu meneror kita ya Bu? Yang jelas itu bukan Ibu kan yang menjalani pesugihan itu Bu? Enggak, saya enggak. Jangan-jangan benar jika Ratma sudah melakukan pesugihan hantu sumur itu. Makanya Ratma tidak bisa menjawab. Kenapa sih Dewo malah menelpon aku? Ratma, ini dari Dewo. Dari tadi dia telepon ke ponsel aku. Ayo terima. Ada apa sih Mbak? Ya Mas Dewo. Aku mau kamu kembali bersamaku. Enggak Mas, enggak. Sudah cukup Mas. Pokoknya aku nggak mau tinggal bersama Mas Dewo lagi. Aku mau tinggal bersama Ibu aja. Kalau kamu nggak mau, maka hantu sumur akan mengambil anggota keluarga kamu. Baiklah Mas, baik. Aku akan tinggal bersama Mas. Bu, nanti nggak mau balik ke rumah Om Dewo lagi. Iya Bu, aku juga nggak mau balik ke rumah Om Dewo lagi. Aku mau di sini aja. Kalian tinggal di sini aja bersama nenek. Biar Ibu yang kesana. Syifa? Sayang, kenapa? Ada apa sayang? Ada apa? Bu Syifa takut banget Bu. Barusan di sini ada hantu. Itu pasti hantu sumur. Apa ini? Ada apa ini? Bu, tadi Syifa diganggu sama hantu sumur. Hantu yang biasa menolong Mas Dewo, Bu. Orang itu benar-benar ya membuat hidup keluarga anakku tidak tenang. Kenapa dia masih aja selamat ya? Harusnya Ratma itu sudah mati di tangan hantu sumur itu. Bu, sekarang aku mau minta izin sama Ibu ya. Aku titip anak-anakku di sini, Bu. Ya, biar mereka aman. Aku harus pergi ke sana, Bu. Enggak, Bu. Ibu nggak boleh ke sana. Di sana tuh bahaya, Bu. Sayang, Ibu tahu kalau itu bahaya. Tapi mau nggak mau Ibu harus ke sana. Ya, ini semua demi keamanan keluarga kita. Kalau gitu, Ibu harus ke orang pintar. Ibu akan pergi ke sana sebelum Ibu ke rumah Mas Dewo. Tubuhmu dikelilingi aura hitam. Itu pasti aura gaib yang sudah diberikan oleh hantu sumur itu, Pak. Iya benar, Pak. Dan di sampingmu
ada manusia monyet yang ingin melindungimu. Tapi dia takut karena tubuhmu dikelilingi aura hitam yang membuat dia terpental saat ingin menyentuhmu. Pak, tolong saya, Pak. Keluarkan aura hitam ini dari tubuh saya, Pak. Baiklah. Kamu apaan? Aku hanya ingin mengobatinya supaya kamu bisa melindunginya lagi. Sekarang sudah sadar akhirnya ya Ya setelah saya diruqyah udah itu. keberasa sekarang, tapi tetap aja saya itu kalau udah ditemu dia atau ditelepon dia udah pokoknya ngikut aja gitu. Itu yang saya heran. Dari berantem, kalau udah dengar suara dia tiba-tiba nurut Iya. lagi. Kok kamu sendiri? Anak-anak mana? Anak-anak akan terus berada di rumah ibu, Mas. Siapa sosok manusia seperti monyet? Apa jangan-jangan dia yang melindungi Ratma karena Ratma punya ilmu pesugihan baru? Tidak. Aku tidak akan menumbalkan siapapun. Tidak akan pernah lagi. Aku tidak akan meminta tumbal kepadamu. Kali ini, aku ingin tumbal itu diberikan oleh Dewa. Kenapa harus aku? Biasanya kan si Ratma yang selalu memberikan tumbal. Aku mau kamu yang mencarinya. Kamu harus memberikan anak yang lahir pada hari Kamis Pon. Sama persis seperti hari kelahiran. Om mau nanya, kalian lahirnya hari apa ya? Apaan sih, Om? Om cuma nanya doang kalian lahir hari apa. Aduh, kabur lagi. Ini sangat sulit. 3 kali anak yang aku tanya selalu saja gagal. Kamu harus terus berusaha, Dewa. Bagaimana caranya aku tahu anak-anak itu lahir di hari Kamis Pon? Anak yang hari lahirnya sama sepertimu akan terlihat berbeda di matamu. Berbeda bagaimana? Sekarang kamu lihat sekeliling. Itu ada anak. Tubuhnya bercahaya. Dialah yang kamu cari. Dek. Om mau nanya, kamu lahir di hari Kamis Pon kan? Mau apain, Om? Om cuma tanya doang, kamu lahir di hari Kamis Pon kan? Lepasin saya, Om! Pak, tolongin, Pak! Cepetan itu! Diculik! Anak diculik! Pak! Tolong, Pak! Weh, lepasin, Pak! Aku gagal mendapatkannya. Karena warga keburu datang. Aku sudah memberikanmu kemampuan untuk melihat anak yang hari lahirnya sama sepertimu. Tolong, beri aku keringanan untuk syarat tumbal itu. Tidak bisa. Aku ambil ketiga anak Ratma sebagai tumbal. Hanya Ratma lah yang bisa menumbalkan anak-anaknya itu. Usahamu akan bangkrut. Dan karirmu akan merosot jika kamu tidak segera memberikan aku tumbal. Aku harus menumbalkan Ratma. Kamu sudah aku jadikan tumbal hantu suluk. Maksud Mas apa sih? Mas! Jangan coba-coba mengganggu Ratma. Aku yang akan selalu melindungi Ratma. Ratma adalah milikku. Aku tidak membiarkan siapapun mendekati Ratma. Kamu gak usah takut. Hantu sumur itu tidak akan bisa mendekatimu. Aku tidak bisa mendekati Ratma. Maksudnya? Ratma kini dilindungi oleh manusia monyet. Ternyata benar dugaan. Manusia monyet itu adalah pelindung Ratma. Aku harus bagaimana? Tolong aku. Aku gak mau kehilangan usaha dan karir aku. Sekarang semuanya tergantung oleh Ratma. Karena dia yang sudah melakukan tapa. Bukan kamu. Ratma! Kamu harus segera menumbalkan anak-anakmu. Enggak, Mas, enggak. Aku enggak akan pernah menumbalkan anak-anakku, enggak akan pernah. Mas, enggak akan. Kamu sudah berani membantah aku? Hah? Jangan, Mas. Pasti karena dia sudah tahu dengan masalah hantu itu.
sehingga lingkaran pelindungnya terbuka dan berubah sehingga aku bisa menyerang. Mulai hari ini, saya akan memutus kerjasama dengan perusahaan kamu. Loh Pak, nggak bisa begitu dong Pak. Kita itu sudah tanda tangan kerjasama itu bersama Pak. Bapak nggak bisa begitu aja asal memutuskan kerjasama kita. Saya punya hak. Ini namanya penipuan. Di perjanjian juga sudah jelas tertulis kalau investor itu berhak memutuskan kalau kami tidak mendapatkan untungan dari kerjasama ini. Besok kami akan urus pemutusan kerjasama ini. Sabar dulu Pak. Ya Pak. Mau kemana? Hah? Mau masuk kantor saya Pak. Mau masuk gampang. Tapi selesaikan dulu masalah kita ini. Apa ya Pak? Ada apa. Ingat, lu tuh punya utang. Aduh, apes banget sih hari ini. Kenapa mereka harus datang lagi di waktu yang bersamaan? Woi! Ngapain lo diem aja? Tanggung jawab lo! Iya Pak, tapi sabar dulu Pak. Saya akan bayar kok. Baik Dewo. Gue kasih waktu lu 1 minggu. Tapi lu kalau nggak bayar utang, lu tahu sendiri akibatnya. Ratna! Ratna! Mas. Iya Mas, ada apa? Aku butuh uang. Sekarang kamu beri aku uang. Uang dari mana Mas? Aku nggak punya uang, aku nggak punya apa-apa lagi Mas. Kalau kamu tidak memberikan aku uang, aku akan membuat anakmu menderita. Tapi anakku baik-baik aja kok Mas, baik-baik aja, nggak kenapa-napa mereka. Sehat-sehat. Kak, kita mau diapain Kak? Aku takut. Kalian diam aja. Jangan berisik. Bos. Halo? Ya bos. Berikan handphone ini kepada ibunya. Ada yang ngomong. Ini. Apa ini Mas? Ambil dong, nggak usah banyak tanya. Kalau kamu sayang sama ibu dan anak-anakmu, turutin permintaan Dewo. Mau apa lagi kamu? Aku mau minta tolong sama kamu. Mau pinjem uang lagi? Iya, aku mau pinjam uang. Kamu ada simpanan nggak? Bu, ibu itu udah amnesia ya? Utang yang kemarin aja belum ibu lunasi. Ini mau minjem lagi. Gimana sih, Bu? Kalau ibu pergi dari sini, pergi. Aduh, gimana kalau aku sampai ketangkap? Terus aku masuk penjara. Gimana dengan nasib anak-anakku? Nggak boleh, tolong aku. Aku bisa membantu hanya dalam hal kebaikan, bukan mencuri seperti itu. Tolong aku. Dasar maling ya. Mana uangnya? Mas, aku nggak berhasil dapat uangnya Mas. Bahkan tadi aku hampir dipukulin orang gara-gara aku ketahuan mencuri Mas. Aku akan menghabisi semua keluarga kamu. Mas tolong jangan siksa keluarga aku Mas tolong. Lepas. Mas. Memiliki kemampuan untuk menolong orang lain. Habisin semua keluarga di rumah itu. Satu-satunya jalan, dia itu harus melepas kamu. Akan tetapi, setelah aku melepas kamu, aku tidak bisa lagi membantumu. Karena energiku
aku terkuras habis. Aku ikhlas. Aku rela kalau aku harus disiksa oleh Mas Dewo. Aku rela menerima semua siksaan itu. Tolong, selamatkan mereka, selamatkan keluarga. Baiklah, aku akan membantu keluargamu. Ayo, ikut aku. Aku akan bertapa melakukan ritual pesugihan di gua itu. Ayo, ikut. Kenapa lo? Hah? Wah, udah beres nih. Bro, rumah ini banyak hantunya. Iya benar. Yuk, kita cabut. Ayo. Jadi itu orang itu memang penolong saya. Dia itu saya diruqyah lah sama dia, dibersihin, saya minta dibersihin. Tapi tujuan suami saya tetap dia maunya kaya sebenarnya. Tapi saya seneng banget ketemu orang itu. Saya deket sama yang kuasa, saya diruqyah sama dia dan saya minta benar-benar saya sebenarnya ketemu dia itu. Ya saya dosa saya banyak pokoknya. Ya itu ngelakuin itu udah dosa. Lepasin saya! Mas, lepasin saya, Mas! Akhirnya aku mendapatkan tumbal. Sekarang kamu tidak bisa lagi lolos. Karena pelindungmu sudah tidak ada. Aku tidak mau dijadikan tumbal. Tolong! 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 Pak Ustadz, tolong saya, Pak. Saya mau dijadikan tumbal, Pak. Tolong, Pak. Kamu jangan ganggu perempuan ini lagi. Pergi! Terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya. Mungkin kalau tidak ada Pak Ustadz, saya pasti sudah mati, Pak. Saya tadi menerima laporan dari seseorang yang melihat ada perempuan dan laki-laki datang ke gua ini. Saya hanya ingin mencegah supaya tidak ada lagi pemujaan terhadap makhluk gaib. Karena kata orang-orang, tempat ini sering dijadikan tempat pemujaan. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah kamu telah selamat. Lagi-lagi kamu gagal mendapatkan tumbal untukku. Kali ini kamu harus menggantinya dengan nyawamu sendiri. Jangan ambil nyawa saya. Jangan. Jadi sebenarnya tidak usah mencari-cari kesalahan yang lalu, yang sudah berlalu lah ya. Kita harus bersikir dimanapun kita berada. Jadi saya juga mendapatkan pengalaman juga yang bagus dan masukan yang baik bahwa kita bisa bersikir di mana saja dengan tidak pakai apapun, dan bahkan kita bisa kayak subhanallah dan ruas jari pun itu bisa kayak kita bisa melafalkan sebenarnya dengan kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kayak seperti itu dengan ruas-ruas jari seperti itu. Bahwa ternyata ruas jari manusia itu 33. Bisa 33 seperti itu. Alhamdulillah Ibu. Setelah saya membersihkan badan Ratma, insya Allah sudah tidak ada lagi gangguan makhluk gaib dalam keluarga ini. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Hikmah yang bisa saya ambil dari masalah ini adalah kita harus bersabar dalam menghadapi segala ujian. Dan jika kita memang berniat untuk berhijrah, kita harus bersiap bahwa apapun yang terjadi nanti, kita harus mau menerimanya. Karena itu adalah merupakan kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah sebaik-baiknya keputusan. Manusia bisa berencana, tetapi Allah juga yang